memberikan banyak sekali materi-materi, arahan-arahan tentang sistem informasi. Saya pengen cek dulu pengetahuan Anda tentang sistem informasi ini makanan apa. Silakan raise hand, nanti akan saya tunjuk siapa yang akan memberikan paparan. Silakan angkat tangan, raise hand. Tidak perlu takut, benar atau salah. Baik, ada Pak Zun Basor, silakan. Baik, apa yang disebut dengan sistem mencoba menjawab. Sistem informasi sendiri menurut kami adalah kombinasi dari teknologi informasi atau aktivitas orang yang menggunakan teknologi. Jadi semacam interaksi antara orang dan manusia dengan teknologi untuk aktivitas dari informasi tersebut. Demikian. Oke, mantap sekali. Ada interaksi, saya tadi catat ada interaksi antara orang dengan sebuah sistem. Ya. Baik, terima kasih. Yang lain, silakan. Kali adalah kapan. Oke, bocor, nggak masalah, santai. Silakan, Kapten William. Di mana yang berhubungan dengan data, di mana data itu digunakan untuk mendukung suatu perencanaan dalam guna menghasilkan pengambilan keputusan lebih baik bagi suatu organisasi ataupun perusahaan. Baik, mantap. Saya ambil istilah-istilah atau terminologi yang sudah disampaikan. Ada data, ada informasi untuk perencanaan dan mengambil keputusan. Luar biasa. Saya ambil beberapa kalimat yang tadi sudah disampaikan. Berikutnya ada Pak Brian Nata, silakan. Siap Bapak, menurut kami sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara manusia, perangkat lunak, perangkat keras, prosedur, dan juga data yang kemudian diolah menjadi suatu sistem untuk memberikan kemudahan dalam suatu manajemen organisasi sehingga dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Demikian Bapak. Baik, terima kasih. Ada kata-kata efektif, kemudian ada kata-kata sistem. Saya tertarik dengan kata-kata sistem. Ya, kita mundur dulu dari kata-kata sistem. Kita sering bilang sistem pertahanan, sistem perkapalan, sistem apa? Yuk, apa yang disebut dengan sistem? Silakan angkat tangan, kemudian menjawab apa yang disebut dengan sistem. Berkali-kali kita mendengar kata-kata sistem, bahkan kita sering menggunakan kata-kata sistem. Sebenarnya makanan apa itu sistem? Silakan. Izin Bapak, kami Indra Wijanto mencoba menjawab Bapak. Menurut kami sistem adalah suatu bentuk gabungan dari bagian. Kalau misalnya dalam kapal perang sendiri part per part Bapak. Jadi gabungan dari mesin, kemudian dari perangkat elektronik, kemudian senjata, alat penggerak sendiri. Itu menurut kami Bapak. Jadi gabungan bagian-bagian yang membentuk suatu sistem. Baik, gabungan komponen. Contoh di kapal adalah sistem dari kapal itu sendiri, ada engine gitu ya, ada persenjataan, ada bodi kapal dan lain sebagainya. Terima kasih. Terakhir ada Letnan 1 kapal Ardi, silakan. Siap, mungkin Bapak dosen izin menjawab. Sistem adalah suatu kesatuan di atas komponen atau elemen yang disimpan bersama memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Oke, baik, saya tangkap di sini ada komponen, kumpulan, kemudian mencapai sebuah tujuan. Oke, baik. Ya Allah. Saya panggil rekan-rekan aja ya. Rekan-rekan, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara sistem itu tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang terkait dengan sistem. Tapi saya kasih sebuah analogi sederhana supaya kita paham sistem itu apa. Oke. Yang namanya sistem itu kita sering mendengar. Saya ambil contoh sistem pencernaan.
gitu ya. Kita ambil contoh sistem pencernaan. Ya. Apa itu sistem pencernaan? Kita tidak perlu berdebat definisi. Yang jelas di situ ada subsistem pembangunnya, ada komponen-komponen pembangunnya. Oke, mulai dari mana? Mulai dari mulut. Mulut itu adalah subsistem dari sistem pencernaan, betul ya? Di dalam mulut, di situ ada gigi, ada lidah, dan lain sebagainya. Gitu ya, ada gigi, ada lidah, ada air liur, bahkan di situ adalah komponen-komponen membentuk sebuah subsistem yang namanya pencernaan di dalam mulut. Ngapain aja? Di situ dia akan mengambil data mentah atau barang mentahnya. Barang mentahnya apa? Ya makanan. Misalkan kita makan sate, ya sate itu adalah inputnya. Kemudian di dalam subsistem ini akan melakukan proses. Kalau gigi, sistem di mulut kita itu berarti prosesnya adalah mengunyah. Ya, makanan, misalkan sate, dan ditambah dengan nasi, ada kecapnya, itu semuanya dikunyah. Ya, dikunyah. Dikunyahnya pakai gigi. Disobek-sobek pakai gigi, kemudian lidahnya mengatur, mengaduk-aduk, ditambah air liur supaya lebih licin, supaya lebih cepat membusuk, gitu ya. Nah, jadi satu subsistem tadi itu punya tujuan. Ya, dia mendapatkan input, dia mendapatkan masukan berupa makanan, berupa nasi dan juga sate tadi misalkan. Kemudian lanjut dia akan menuju ke lambung. Berarti output dari mulut tadi akan dijadikan input bagi sistem yang ada di lambung. Dan begitu seterusnya sampai keluar menjadi feses. Ya, artinya sama di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah peralatan, di situ ada sistem. Masing-masing subsistem itu punya tujuan tertentu. Harapannya ketika sudah bergabung menjadi satu sistem yang besar, ya, maka akan ada tujuan. Tujuan dari kita makan apa? Supaya kita sehat. Dari mana ya? Dari kita makan dari awal, kita masukkan ke mulut, kita kunyah, dan seterusnya sampai menjadi energi. Ya, jadi itu sebenarnya sistem. Jadi jangan muluk-muluk menggunakan definisi, gitu ya. Seumpama nanti disuruh menjelaskan bisa dengan contoh-contoh sederhana. Ya, semoga menjelaskan. Oke, itu tujuan dari sistem. Nah, kita lihat sekarang apa kriteria sistem yang bagus, gitu ya. Jangan jauh-jauh juga. Nah, sistem yang bagus kita bisa lihat dari sistem pencernaan yang ada di tubuh kita. Kita bisa lihat sistem yang ada di tubuh kita. Itu adalah sistem yang paling sempurna karena itu ciptaan Tuhan. Nah, kita bisa tiru itu. Kita bisa tiru sistem tersebut. Oke. Yang pertama, sistem yang bagus adalah yang berjalan sesuai dengan prosedur. Kita makan, ya, kita makan sate, hasilnya adalah energi. Jangan sampai kita makan sate itu malah jadi lemes. Sistem yang bagus adalah ketika itu berjalan dengan normal. Oke, itu yang pertama dan sesuai dengan tujuan. Sistem yang baik kedua adalah ketika ada barang asing yang masuk ke dalam sistem dan itu berbahaya bagi sistem, maka sistem yang bagus akan memberikan peringatan. Contoh, sistem pencernaan kita ini sudah bagus banget. Seumpama kita makan nasi, ternyata nasinya itu basi, ternyata satenya itu basi. Apa yang kita lakukan? Muntah, diare. Muntah, ya, muntah. Jadi sistem lidah kita itu bisa merasakan bahwasanya ini barang yang tidak benar. Maka harus saya muntahkan. Otak mendapatkan informasi ini barang yang sudah tidak layak. Langsung saja secara tidak sadar kita disuruh oleh otak, disuruh oleh tubuh kita untuk mengeluarkan itu sesegera mungkin. Gitu ya.
Nah, sama sistem yang bagus adalah ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam sistem kita, kemudian dia tidak diperkenankan atau dia tidak seharusnya, maka sistem ini harus mengeluarkan barang berbahaya tersebut. Misalkan virus. Jadi kalau ada virus langsung dikeluarkan. Itu sistem yang bagus. Oke. Yang kedua, tadi adalah contoh yang kita tahu. Kita ketahui ada virus, ada sesuatu barang yang tidak enak. Ya. Nah, sistem pertahanan berikutnya adalah mungkin di dalam lambung. Seumpama barang tadi itu basi, barang itu sudah basi, tapi kita tidak sempat mengunyah, ataupun pada saat dikunyah tetap terasa itu masih enak, padahal itu basi. Maka ada sistem pertahanan berikutnya yang ada di perut kita, yaitu di lambung. Lambung itu akan bereaksi ketika makanan ini sudah tidak layak. Meskipun dari mulut itu tetap terkunyah. Maka dengan spontanitas ya, perut kita itu akan sakit dan segera akan memuntahkan keluar bahkan dari perut. Kalau tadi kan dari mulut langsung kita muntahkan. Kalau bahasa Jawanya kita lepeh. Kalau di dalam perut itu dikeluarkan dari perut dengan dipaksa. Ya, jadi seperti itu contoh sistem yang bagus. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, apa definisi sistem informasi kalau dari buku? Oke ya, kalau dari buku seperti apa? Oke ya, kalau dari buku seperti apa? Kita cek sekarang. Sebenarnya sistem informasi itu terdiri dari 3 pilar. Oke, 3 pilar ini yang membentuk sistem informasi. Ya, mulai dari ada people, ada orang, ada proses, dan ada teknologi. Karena teknologinya berupa teknologi IT, maka kita sebut dengan information technology atau teknologi. Ya, jadi sistem informasi tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya 3 pilar besar ini. Ada people, ada proses, sama ada IT. Tidak ada salah satu, pincang jadinya. Tidak ada salah satu, jangan sebut sebagai sebuah sistem informasi. Oke. Karena terkadang kita itu terlalu mengunggulkan salah satu pilar. Contoh, canggih-canggihan teknologi. Wih, keren sekali. Beli barang mahal, beli sesuatu yang mahal, beli sistem yang mahal. Ternyata ya, people-nya tidak ada yang mau pakai. Prosesnya tidak bisa diselesaikan. Ya sama saja. Maka sistem yang bagus, sistem informasi yang bagus adalah seperti ini. 3 pilar ini dipakai. Dalam bahasa gampangnya, people itu nanti melakukan proses dibantu dengan teknologi informasi. Oke ya. Jadi kalau bisa disingkat 3 komponen itu jadi satu kalimat adalah membantu people melakukan proses dengan bantuan teknologi informasi. Itulah definisi singkat dari sistem informasi. Oke ya. Nah, kalau mau definisi yang lengkap bisa diambil dari sini. Salah satu contoh definisi dari sistem informasi, yaitu ada komponen. Tadi dibilang ya, pembentuk sistem itu adalah komponen-komponen. Iya, betul, ada komponen-komponen kecil yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama. Bisa saja komponen itu berupa information technology atau teknologinya, bisa jadi adalah prosesnya, bisa jadi people-nya, atau gabungan dari ketiganya. Ya, komponen-komponen tersebut bekerja sama. Tujuannya apa? Mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan. Sama seperti tubuh kita, sistem pencernaan kita kumpulkan, kita proses.
kalau di sistem pencernaan yang kita proses adalah makanan, tapi kalau di sistem informasi jelas yang diproses adalah informasi. Oke, dan saya sangat sepakat dengan jawaban-jawaban Anda tadi. Semua pekerjaan ini tadi digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan untuk memperbaiki perusahaan atau organisasi. Ya, jadi itu definisi singkat sederhana dari sistem informasi. Sangat luas sekali dan pasti akan dibutuhkan di hampir semua aspek. Oke, baik. Kita akan bahas sedikit-sedikit tentang masing-masing elemen ini ya. Yang pertama adalah elemen information technology atau elemen teknologi. Oke, nah karena teknologi informasi itu sangat erat kaitannya dengan teknologi terkini, maka saya ambil contoh saja, saya ambilkan contoh sederhana saja dari apa yang kita lakukan sekarang, yaitu menggunakan Zoom. Ya, kita akan bedah bagaimana perjalanan ketika kita main Zoom. Oke. Ada yang menggunakan Zoom dari handphone. Ya, ada yang menggunakan Zoom dari handphone. Boleh, bisa, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang di dalam handphone itu seperti apa? Ada apa saja, ya? Nah, jualan handphone ini nanti kita lihat komponen orang atau si A ini pengen bermain Zoom atau menggunakan Zoom, begini kira-kira caranya. Dia akan mengakses aplikasi. Si A ini akan mengakses aplikasi, entah itu Zoom, entah itu Chrome atau Safari. Dia akan mengakses aplikasi. Oke, dia mencet tombol di Zoom, kemudian dia mencet tombol di dalam Mozilla atau Chrome untuk melakukan download. Nah, setelah itu aplikasi ini akan menghubungi yang namanya sistem operasi. Oke, menghubungkan ke sistem operasi. Jadi yang dikontak adalah sistem operasi. Oke, jadi contoh di sini ada iOS kalau teman-teman menggunakan Mac atau iOS atau Apple. Sedangkan kalau sistem operasi yang ada di handphone ada yang namanya Android. Jadi perjalanannya seperti itu. Jadi kalau kita buka Zoom, maka sebenarnya Zoom itu akan mengkontak sistem operasi. Oke. Nah, sistem operasi ini baru akan mengkontak hardware kita. Jadi yang bisa mengakses hardware itu adalah sistem operasi. Yang bisa mengatur, mengolah hardware adalah sistem operasi. Disuruh ngapain, melakukan apa, itu adalah tugasnya sistem operasi. Oke. Oke. Nah, sebenarnya ketika kita menggunakan perangkat HP kita, yang kita akses itu adalah hardware-nya. Oke. Jadi kalau sekarang saya sedang menggunakan Zoom ini, saya sebenarnya suara saya itu pasti masuk ke dalam mikrofon. Mikrofon itu adalah hardware. Ya. Berikutnya, saya kalau misalkan mencet HP, yang dipencet adalah touchscreen. Ya, jadi saya mengakses touchscreen saya. Saya mengakses hardware. Atau saya misalkan tadi mendengarkan Anda menjawab pertanyaan,
itu menggunakan speaker. Speakerlah yang masuk, suara dari speaker itu yang masuk ke telinga saya. Kalau saya di sini menampakkan wajah saya, maka yang diakses adalah webcam. Jadi webcam saya mengambil gambar saat ini. Maka sebenarnya yang berinteraksi dengan manusia itu adalah hardware-nya. Sekali lagi, yang berinteraksi sebenarnya adalah hardware-nya. Tapi secara tidak langsung sebenarnya kita mengakses aplikasi. Ya. Jadi contoh, kita membuka atau main game. Yang kita buka memang gamenya, tapi yang kita lakukan adalah memencet hardware-nya. Oke, lah hardware ini hanya boleh disuruh oleh sistem operasi. Oke, nah ini ada gambarnya. Yang putus-putus itu secara tidak langsung, yang garis lurus itu adalah. Oke, nah satu bagian perangkat ini biasanya disebut dengan node. Ya, satu bagian yang full ini namanya node. Jadi di situ ada hardware, ada sistem operasi, ada software. Oke, lanjut. Berikutnya, ada orang kedua, si B, juga melakukan Zoom meeting. Kebetulan mereka ini sahabat, ya, atau mereka ini sedang kuliah menggunakan Zoom. Oke, yang terjadi juga sama. Di dalam perangkatnya disebut dengan node, kebetulan dia menggunakan laptop. Ya, nah di dalam laptop secara umum juga ada 3 komponen, ada hardware, ada software, ada sistem operasi. Oke, yang diakses oleh orang ini secara langsung juga sama, adalah hardware-nya. Ngomong ke Zoom pakai mikrofon, ngetik-ngetik menggunakan keyboard, menggerakkan kursor dengan mouse, mendengarkan suara dengan speaker. Oke, jadi secara langsung berhadapan dengan hardware, tapi secara tidak langsung membukanya adalah membuka software. Nah, software ini tidak bisa langsung mengotak-atik hardware, tapi melalui sistem operasi. Kebetulan di sini si B ini menggunakan sistem operasi Windows. Oke. Nah, kita ambil contoh, kedua-duanya sedang Zoom meeting. Apa yang terjadi? Kedua-duanya sedang meeting dengan menggunakan Zoom. Yang terjadi bukan si A komunikasi dengan si B secara langsung. Ya. Jadi tidak ada ceritanya kalau kita main Zoom itu komunikasinya ini dengan ini. Bukan. Komunikasinya adalah secara tidak langsung. Oke. Sebagai contoh, si A ini mau komunikasi dengan si B melalui Zoom, maka sebenarnya komunikasinya adalah secara tidak langsung si A menghubungi server Zoom dan server Zoom baru memberikan ke si B. Jadi contoh, si A ngomong Assalamualaikum, maka Assalamualaikum ini nanti masuk ke dalam server Zoom baru disampaikan ke si B. Bukan langsung dari A ke. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Contoh, si A ini pakai handphone. Nah, si A menggunakan handphone. Handphonenya menggunakan paket data. Maka dia akan terhubung dengan BTS. Bukan BTS grup band Korea gitu ya. BTS Tower itu. Ya. Nah, dia akan terhubung dengan BTS. Nah, BTS ini akan terhubung dengan internet dulu. Ya, jadi BTS ini akan terhubung dengan internet. Jadi bagaimana si A ngobrol lewat Zoom adalah menghubungi BTS terlebih dahulu,
kemudian dari BTS dia akan terhubung dengan. Oke, apa itu internet? Nah, internet itu adalah sekumpulan dari kotak atau bundelan-bundelan hitam-hitam. Ya, bundelan hitam-hitam ini biasanya kita sebut dengan internet service provider. Ya. Jadi internet service provider atau penyedia layanan internet itu menghubungkan dirinya dengan yang lain seluruh dunia sehingga terbentuklah yang namanya internet. Oke, setelah terhubung dengan internet barulah kita terhubung dengan server Zoom. Jadi sebagai contoh, misalkan di sini si A ini pakai handphonenya pakai provider contoh Indosat gitu misalkan ya, contoh Indosat. Berarti dia connect dengan BTS-nya Indosat. Nah, BTS Indosat ini nanti akan ketemu dengan server Indosat, server ISP-nya. Nah, dia akan terhubung dengan ISP-ISP yang lain. Saja ini jaringan sendiri, maka satu buletan hitam ini satu jaringan sendiri. Jadi jaringan-jaringan kumpul jadi satu, namanya. Nah, setelah itu kemana? Ya terserah dia, mau belok ke kiri boleh, mau belok ke kanan juga boleh, ya, untuk menuju ke sini. Lalu masuk ke. Jadi jalurnya tergantung dari ya mau kemana, ya. Oke, dan berikutnya si B. Si B ini menggunakan menggunakan internet dari rumah, ya, pakai wifi dia. Nah, anggap aja ini wifi-nya di rumah, biasanya disebut dengan access point. Oke. Dari akses point ini, ya, dia akan terhubung dengan ISP. Sekali lagi terhubung dengan ISP atau Internet Service Provider. Contoh, dia menggunakan IndiHome, maka akan terkonek dengan server IndiHome. Ini contoh, ini server IndiHome. Oke, nah setelah itu baru misalkan tadi si A ngomong assalamualaikum gitu ya, jalurnya seperti ini, sini ke BTS masuk. Oke, saya kasih warna lain ya, kan ini bilang assalamualaikum gitu ya, ke BTS masuk ke sini baru ke internet bilang assalamualaikum. Lalu menjawabnya saya kasih warna lain biru, ini jawabannya, sorry bukan jawaban sih, assalamualaikum itu akan dikirimkan ke lewat sini. Kalau mau jawab ya berarti sama, dari B akan masuk ke Zoom dulu baru diterima oleh si dan seterusnya. Oke, dan ternyata yang connect dengan BTS itu tidak cuma satu. Tidak hanya si A yang connect dengan BTS itu, tapi ada orang lain yang juga connect. Oke, menggunakan BTS yang sama. Dan tidak hanya si B yang menggunakan layanan ISP, tapi ada orang lain. Jadi semuanya sama, menggunakan Internet Service Provider, menggunakan internet untuk saling terhubung. Nah, biasanya masing-masing ini disebut dengan node, termasuk juga periferal yang ada di sini juga atau dibilang node. Jadi semua yang ada di sini, setiap titik-titik yang ada di sini kita sebut dengan node. Nah, terhubungnya dengan apa? Tergantung dari tipenya. Ada yang connect-nya dengan wireless ataupun dengan yang
Silakan, sampai di sini ada yang mau ditanyakan boleh. Ini contoh sederhana komunikasi dari satu ke yang lain. Macam-macam, ada yang menggunakan satelit dan sebagainya. Silakan, tidak ada yang ingin bertanya. Silakan, Pak Haji Pratama. Selamat siang Bapak, izin bertanya. Bagaimana tentang proses jalannya sistem informasi jika menggunakan satelit Bapak? Kan kami pernah dengar juga proses melalui satelit. Terima kasih. Baik, bagaimana kalau menggunakan satelit? Nah, berarti tinggal dilihat aja, umpama ini satelitnya, ya, maka sama juga ini adalah node-nya. Misalkan di kapal gitu ya, kapalnya menggunakan komunikasi satelit, maka dari sini langsung bisa nembak lewat satelitnya. Nah, dari satelit ini nanti akan terhubung dengan ISP juga, atau menggunakan jaringan-jaringan yang lain. Jadi pada prinsipnya sama, tinggal device apa yang menerima, kemudian connect-nya seperti apa. Begitu Pak Haji Pratama, jawaban singkat dari saya. Ya Bapak, terima kasih atas jawabannya. Izin Bapak dosen. Siap, silakan. Izin Kapten Febri izin bertanya Bapak. Ya. Izin kami mohon pencerahan izin. Di perkuliahan sebelumnya kami familiar dengan istilah intranet, internet dan extranet izin Bapak. Namun kami sendiri masih bingung untuk membedakan dari tiga istilah tersebut Bapak. Mohon dapatnya dijelaskan berikut dengan contoh atau aplikasinya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Intranet itu berarti satu jaringan. Ya, satu jaringan. Seumpama si B ini ada di satu perusahaan. Oke ya. Satu perusahaan itu menggunakan koneksi yang sama. Jadi ada si B, kemudian ada si C, ada si D. Connect ke sini semua. Maka B, C, dan D ini adalah menggunakan intranet. Tidak sampai keluar ke internet. Ya, jadi B, C, D ini bisa saling berkomunikasi di dalam perusahaan. Kalau misalkan di rumah, ya di dalam rumah itu saja, tanpa harus terhubung dengan internet. Itu yang disebut dengan intranet, di dalam ini saja. Di BCD ini komunikasinya cuma di sini saja. Oke, kemudian kalau internet, ya jelas berarti dari BCD ada si B, ada C, ada D. Ini bisa berkomunikasi dengan A atau bisa berkomunikasi dengan Zoom. Kenapa? Karena melewati internet. Oke, itu yang disebut dengan internet. Lalu, bagaimana pula yang extranet? Lah, kalau extranet ini kita berhubungan dengan jaringan yang lain, gitu ya, yang berbeda jaringan dengan kita, tapi khusus ke jaringan itu semua. Contoh, ini ada BCD. Katakanlah ini perusahaan X. Oke, kemudian ada perusahaan Y. Ya, di sini ada E, ada F, sama ada G. EFG connect dengan ini. Ya, ini perusahaan Y. Oke ya. Nah, yang dinamakan extranet ini berarti dia terhubung dengan jaringan luarnya, tidak dengan intranetnya. Dan dia eksklusif dari X dan Y saja, tidak terhubung dengan yang lain-lain. Di sini mungkin ada Z, ya, dan lain sebagainya, tidak terhubung dengan sini. Dia hanya terhubung antara X dan Y. Itu yang disebut dengan extranet. Semoga menjawab, atau masih ada feedback silahkan.
Mantap. Tadi ada yang masih ingin bertanya, boleh? Ya. Silakan Pak Prian. Siap izin Bapak. Izin bertanya, izin. Baru-baru ini kan kemarin ada peristiwa sistem internet Telkomsel itu down. Yang kami tanyakan Bapak. Dari situ penyebabnya yang kami dengar dari berita adalah kabel bawah lautnya ada yang gangguan atau putus. Nah, ini ada dua pertanyaan yang mungkin sebenarnya bertolak belakang atau yang pertama yaitu kalau memang itu kabel laut bawah tanah itu putus, bawah laut itu putus, pemahaman kami seperti listrik itu harusnya langsung mati. Nah, yang kedua pertanyaan kami yang sebenarnya bertolak belakang, kalau memang sudah pakai teknologi satelit, kenapa masih ada gangguan? Mungkin izin Bapak ini bisa menjelaskan. Terima kasih Bapak. Mohon maaf, agak kurang stabil internet di tempat saya. Boleh diulang lagi Pak Brian? Siap Bapak, kami ulangi. Kan? Baru-baru ini kami mendengar berita mengenai sistem internet yang down oleh Telkomsel Bapak. Dan penyebabnya adalah kabel bawah laut yang putus, yang notabene itu menyambungkan internet di Indonesia bagian barat, mayoritas Indonesia bagian barat. Pertanyaan kami yang sebenarnya bertolak belakang Bapak. Yang pertama, kalau memang kabel itu putus, pemahaman kami seperti listrik, kalau kabel putus artinya harusnya mati internetnya. Untuk yang pertanyaan kedua ini sebenarnya mungkin agak bertolak belakang. Kalau memang kabel itu kita sudah menggunakan teknologi satelit, seharusnya dengan kabel putus tidak terpengaruh bahwa internet itu bisa down. Jadi mohon penjelasan bagaimana sistem internet yang terjadi di tersebut Bapak. Oke, baik. Saya akan jawab sedikit dengan analogi. Semoga sedikit mirip dengan kondisi nyata, ya. Meskipun ini tidak kondisi realnya sebenarnya. Oke, sebut saja IndiHome kemarin ya. IndiHome kemarin yang sedang mati gitu ya. Nah, ini misalkan saya gitu ya. Ini juga saya boleh dong pakai dua device ya, yang satunya HP, yang satunya laptop. Saya menggunakan IndiHome, tapi satunya saya menggunakan Indosat. Ini IM3 misalnya. Oke. Baik. Nah, problemnya betul terjadi kabel putus di bawah laut. Sebut saja ini. Ya, ini putus. Nah, terus kenapa kok bisa tidak mati gitu ya? Istilahnya nyendat, lemot ya. Nah, lemotnya itu gara-gara ternyata kita masih punya alternatif jalur ke sini. Dia bisa mencari jalur alternatif ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Ya. Kira-kira lebih jauh kan ya daripada yang awalnya. Dari sini bisa langsung ke sini, tapi karena ini putus dia penting nyampe ya, itu akibatnya adalah lemot. Yang kedua, lemot itu mungkin dikarenakan tumpuannya ada di sini. Jadi yang sangat kuat, yang sangat cepat itu adalah jalur yang ini. Jalur yang lain mungkin lebih lambat. Itu yang menyebabkan kenapa kemarin terjadi seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua, lalu kenapa kita tidak menggunakan satelit? Ya memang fokusnya provider tadi itu adalah menggunakan teknologi yang tidak pakai satelit, atau jaringan yang ini memang hanya untuk yang internal di Indonesia saja menggunakan itu. Karena kalau buat dua alternatif ya bisa dibayangkan harus memaintain dua buah komunikasi.
bawah laut juga, satelit juga. Kira-kira mahal mana dua-duanya di maintain sama satu aja? Jelas salah satu aja kan? Jadi, sementara prediksi saya ya karena memang tumpuannya ada di kabel jaringan bawah laut itu dan belum ada alternatif lain yang segede ini. Alternatifnya tidak sebesar ini. Sehingga ya ini PR bersama kita gitu ya. Memang telekomunikasi di Indonesia ini masih perlu diperbaiki lah regulasinya. Buka comment from CMD itu ya, Anda ketikkan IP config. Ya. Nah, ini adalah IP address Anda. Ada contohnya 192.168.43.9. Oke ya. Nah, ini bisa dideteksi ini. Ini connect-nya kemana? Ya, jadi contoh 192 ya 168.43.9. Nah, mungkin ada orang lain yang connect dengan BTS yang sama, itu dapat IP-nya juga mirip-mirip dengan saya, 192.168.43.10 misalnya. Nah, bisa ketahuan kok. Jadi kalau misalkan ada nomor IP sekian, itu pasti connect dengan jaringan ini kan sama-sama 43-nya. Nah, kalau sama-sama 43, 192, 168, 43, ini kira-kira di BTS mana? Ketahuan dia connect dari sini. Oke ya, ini kalau dilihat dari IP address. Oke. Baik, saya kembali lagi ke tadi. Oke ya.
Jadi saya ulangi lagi, seumpama ini saya dapat 192.168.43.9, ini saya. Oke, bisa jadi orang satunya itu dapat ini. Titik 10. Orang yang connect dengan IP address yang sama, dengan menggunakan BTS yang sama, kira-kira seperti ini dapat IP address-nya. Jadi ketahuan ini, kalau misalkan ada IP 192.168.43 titik sekian, ini berarti connect ke BTS-nya Kenjeran. Nah, ketahuan ini BTS Kenjeran. Jadi kalau ada alamat ini pasti dari BTS Kenjeran. Ya tinggal diukur-ukur saja daerah sekitar situ pelakunya, misalkan dari IP address, ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan lokasi, ya, geolocation atau lokasi yang ada di HP. Oke, nah itu bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Masalahnya kita nggak bisa percaya ketika dimatikan itu benar-benar mati atau tidak. Nggak ada orang yang bisa menjanjikan. Sama seperti sekarang, ya, misalkan Anda mute, kemudian Anda ngomong, Anda mute ya sekarang gitu ya, kemudian Anda ngomong sambil mute, pasti di situ ada peringatan. Ada peringatan. Peringatan adalah mikrofon Anda sedang di mute. Lah kok tahu mikrofonnya sedang di mute? Kan berarti dia masih bisa mendeteksi ada suara masuk, gitu. Masih bisa mendeteksi ada suara masuk, cuma oleh sistem suara Anda itu tidak diproses, gitu ya. Jadi dengan Anda menonaktifkan mikrofon, sebenarnya komputer sama Zoom itu, suara Anda tidak akan diproses oleh Zoom, tapi suara Anda tetap masuk ke dalam mikrofonnya handphone, mikrofonnya sama dengan juga kamera. Gitu ya, itu cuma tipu-tipu aja. Ketika saya matikan seperti ini, sebenarnya komputer itu masih bisa nge-sense wajah saya, cuma tidak diproses oleh komputer. Maka sekali lagi hati-hati ya, ini saya bukan mengada-ada atau bukan menakut-nakuti. Handphone Anda itu bisa digunakan untuk menyadap atau bisa digunakan untuk menyadap. Jadi tidak ada tanda-tanda mengambil gambar, tapi secara tidak sadar akan mengambil gambar secara sendirinya. Mengerikan. Ya. Oke, jadi jawaban saya seperti itu. Kalau misalkan IP address tadi caranya, kemudian kalau berbasiskan lokasi yang ada di handphone menggunakan GPS, ya, itu tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan kalau Anda matikan itu memang benar-benar mati. Sekian dari saya, Kapten Agung. Silakan. Terima kasih Pak dosen, sangat jelas sekali penjelasannya. Baik, semakin seru penjelasan diskusi kita. Barangkali ada yang masih ingin bertanya, boleh. Sebelum bertanya itu membayar. Ya, silakan, Gilar Cipta. Mohon izin Bapak. Saya izin sebelumnya dan di jalan izin. Kami izin mengajukan satu pertanyaan izin terhadap terkait pandangan Bapak terhadap teknologi informasi yang semakin kesini penggunaannya semakin meluas baik di bidang kesehatan, perbankan, pemberkasan, baik itu kedinasan atau instansi-instansi penting di negara ini. Kita tahu bahwa teknologi informasi ini sangat berkaitan erat dengan jaringan listrik juga gitu. Dan juga satu lagi berkaitan erat dengan bahayanya penyadapan yang seperti Bapak sampaikan tadi. Ke depan untuk 10 atau 20 tahun ke depan atau entah sampai kapan, mungkin teknologi informasi ini akan mendominasi kemungkinan pandangan kami seperti demikian. Nah, menurut pandangan Bapak, apakah meskipun
canggihnya teknologi informasi ke depan nanti, apakah masih diperlukan teknologi informasi secara manual, seperti pemberkasan secara manual? Karena kita tahu sendiri kemarin ada kasus di kartu vaksin miliknya Bapak Presiden yang bocor ke media. Bapak, mohon pandangan Bapak. Terima kasih, izin Bapak dosen. Oke, baik. Pertanyaannya sangat tricky sekali gitu ya. Saya coba ambil maknanya gitu ya. Saya ambil intisarinya. Ke depan seperti itu semakin canggih, semuanya semakin serba digital ya. Sehingga bahayanya pun semakin aneh ya. Bahaya digital itu semakin berbahaya ketimbang bahaya atau misalkan ya pencurian digital itu lebih berbahaya daripada pencurian biasa ya. Bedanya adalah kalau pencurian biasa ketika dicuri hilang ketahuan, maksudnya ketahuan itu kita sadar bahwasanya barang kita hilang, kita sadar bahwa kita sudah kecurian gara-gara barangnya hilang. Tapi kalau digital dicuri itu barang kita masih ada ya, jadi di copy ya, jadi itulah bedanya antara kejahatan digital dengan kejahatan biasa. Lebih bahaya karena kita kadang nggak sadar kalau sedang dicuri ya, bahayanya besar sekali, kita nggak bisa melihat barangnya, nggak kelihatan. Oke, sehingga salah satu yang dianaktirikan itu adalah keamanan. Memang ya, kita itu baru aware tentang keamanan setelah terjadi pencuriannya, apalagi pencurian data. Kita dari dulu nggak ngerti, nggak ngeh atau tidak sadar bahwasanya data-data kita itu sebenarnya bisa dicuri. Baru kejadian BPJS, kejadian data privasi, data kesehatan kita terungkap, baru kita bingung ya. Jadi kayaknya terlambat ya. Kita kenapa kok nggak dari dulu sadar bahwasanya ada ancaman keamanan ya. Nah, maka saya mumpung ketemu dengan orang-orang yang ada di depan saya ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pertahanan nasional gitu ya. Jadi kalau pertahanan semesta itu dulu darat, laut, sama udara, betul ya. Nah, maka sekarang itu pertahanan semesta itu ya tambah digital. Jadi pertahanan digital itu sangat penting sekarang. Makanya saya titip teman-teman yang ada di sini pun juga harus tahu pertahanan digital ya. Jadi termasuk datanya Bapak Presiden yang bocor lah itu bisa banget. Data-data misalkan alutsista kita juga bisa bocor. Alutsista otomatis kita ya bisa saja bisa disadap. Yang paling aman yang memang yang tidak otomatis, yang manual itu nggak mungkin disadap gitu ya. Yang masih berbasiskan orang lah itu nggak mungkin bisa disadap, kecuali pakai santet dan lain sebagainya, itu masih bisa ya. Maka saya sepakat juga masih dibutuhkan backup berupa manual. Ini masih dibutuhkan. Jadi orang-orang yang dalam tanda kutip pertahanan terakhir itu tetap harus dipegang oleh manusia. Jangan sampai pertahanan terakhir itu kita pasrahkan semuanya ke. Jadi saya sepakat tetap harus ada backup berupa manusia yang mungkin akan jauh lebih sulit diretasnya daripada kita cul-culan hanya mengandalkan kepada sistem teknologi informasi yang sudah otomatis. Jadi itu sedikit jawaban dari saya. Kalau ada feedback boleh. Siap, terima kasih Bapak atas. Baik, mungkin jawaban saya masih mengambang, nanti dilanjut di pertemuan-pertemuan lain yang barangkali topiknya lebih cocok. Baik, kita lanjut, itu tadi tentang teknologinya. Sekarang kita bahas tentang people dan prosesnya. Langsung jadi satu slide, people do proses. Gitu ya. Nah, kita ambil contoh yang sederhana saja.
bahwasanya teknologi informasi itu memudahkan people melakukan proses. Contoh kita ambil studi kasus jual beli online. Di situ ada 3 macam people. Yang pertama, people bertipe buyer, pembeli, people bertipe seller, penjual, dan ketiga adalah kurir. Ya, 3 komponen ini, 3 people ini akan melakukan proses tertentu untuk mencapai tujuannya masing-masing. Tujuannya buyer yaitu mendapatkan barang, tujuannya seller menjual barang, kurir mengantarkan barang. Maka teknologi informasi diharapkan membantu dengan cara ini contoh-contohnya. Oke, jadi yang akan dilakukan oleh seller sebenarnya adalah melakukan listing barang-barang apa saja yang dijual. Itu prosesnya. Oke, sehingga secara tidak langsung tidak langsung seller itu akan mengiklankan barang-barangnya atau menjualkan barang-barangnya ke pembeli. Padahal kan nggak terjadi. Kalau di dunia nyata, seller itu, penjual itu pasti, misalkan ada orang lewat di depan itu, pasti ngomong sama buyer, ayo beli ini. Sekarang enggak, ya, tidak perlu mengiklankan seperti itu, tidak perlu ngomong ke semua buyer, cukup memasukkan barang-barangnya ke dalam sistem. Oke. Nah, lalu si buyer atau pembeli ini akan mencari dan memasukkan barang yang ingin dibeli. Dia mau beli apa? Mau beli handphone, mau beli laptop, masukkan di situ. Kemudian dilakukan proses yang namanya check out. Check out itu berarti beli barang, kemudian sambil dilakukan pembayaran. Nah, setelah itu seolah-olah data yang dikirimkan ini dikirim ke seller, padahal enggak. Padahal seller itu dapatnya ya dari misalkan marketplace-nya, bahwasanya saya disuruh menyiapkan barang dan mengantarkan barang gara-gara tadi buyer membeli. Seller ini akan ngontak kurirnya, langsung mengantarkan barangnya ke agen. Agen ini nanti yang akan memberikan ke pembeli. Jadi ada beberapa proses-proses ini yang dibantu oleh teknologi informasi sampai kepada buyer melakukan verifikasi bahwasanya barangnya sudah diterima. Nah, sepertinya Anda juga sudah belajar hal yang seperti ini, biasanya disebut dengan business process management. Ya, jadi bagian ini biasanya disebut dengan business process management. Nah, kalau di mata aplikasi itu hasilnya seperti ini. Bisa lihat bahwasanya ada proses penjual, pembeli melakukan apa. Dan kalau mau didetailkan hasilnya seperti ini. Ini namanya BPMN. Oke, jadi sebuah sistem mulai dari seller ke putus. Jadi kalau tadi Anda berharap bahwasanya Anda bisa melakukan otomasi, pemangkasan birokrasi dan lain sebagainya, mulai dari hal yang sederhana seperti ini. Definisikan dulu prosesnya.
Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan diagram BPMN. Di situ akan kelihatan prosesnya apa saja, siapa yang berkepentingan dan melakukan apa. Teknologi informasi menyesuaikan. Sekali lagi, teknologi informasi nanti yang menyesuaikan. Yang lebih penting adalah bisnis prosesnya. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan tentang tentang proses dan people. Baik, kalau tidak ada, barangkali cukup dulu untuk pertemuan pertama ini. Saya akhiri dengan beberapa aspek yang bisa sistem informasi lakukan, dan saya yakin teman-teman di sini semua sudah tahu, bisa merambah ke berbagai macam aspek. Dulu kita kalau mau periksa ke dokter itu harus datang, kemudian dan sebagainya. Sekarang bisa online, konsultasi online, gitu ya. Kemudian nunggu lama dulu ya untuk ngantri, sekarang sudah dibuatkan antriannya. Berita-berita dulu harus beli koran, sekarang tinggal buka internet. Ya, perbankan dulu kita transfer harus ke bank, ambil uang harus ke bank, sekarang tinggal layah-layah di rumah sambil gendong anak juga bisa transfer uang. Yang penting uangnya ada, gitu ya. Oke. Aspek berikutnya dari agriculture, luar biasa sekarang ya. Untuk memetakan lahan sekarang sudah pakai drone ya. Untuk nyemprot hama, nyemprot pupuk dan sebagainya sudah pakai drone, sudah bisa dipantau secara online, luar biasa. Di bidang pendidikan sudah banyak, termasuk kita sekarang ini menggunakan Zoom untuk memberikan alternatif pertemuan tatap muka. Dan terakhir, ini yang cocok dengan Anda, di dunia militer sudah banyak inovasi-inovasi teknologi informasi di bidang militer, mulai dari simulasi perang. Nah, tadi banyak yang berkeinginan untuk melakukan perubahan-perubahan. Ya, kita ingin mendevelop sebuah sistem informasi. Maka kita lihat dulu supaya mahir di dunia digital itu ada tahap-tahap. Tahap pertama itu paham dunia digital secara umum. Paling gampang gimana sih supaya saya bisa internetan. Oh, harus punya HP, oh harus punya pulsa, ya, harus registrasi paket data. Itu yang disebut dengan paham dunia digital secara umum. Kemudian tingkatan berikutnya kalau sudah paham internetan adalah paham menggunakan mesin pencarian. Mesin pencarian mohon bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian memahami aplikasi atau software, mulai dari software perkantoran hingga software-software yang sesuai dengan passion kita. Contoh, ada teman-teman yang suka gambar, ya silahkan bikin konten-konten gambar. Di situ ada software-software. Terakhir adalah membangun infrastruktur digital. Jadi ini adalah tahap-tahap supaya mahir di dunia digital. Nah, kalau misalkan teman-teman sekalian di sini ingin membangun infrastruktur digital, maka pastikan fase-fase sebelumnya itu sudah terlampaui. Ya, jangan sampai kita berkeinginan untuk membuat infrastruktur digital tapi tidak ngerti bagaimana cara memanfaatkan mesin pencarian dengan baik, dengan sempurna. Ya. Nah, beruntung kita itu sudah difasilitasi dengan adanya literasi digital, baik dari pemerintah, akademisi, dan semua pihak. Harapannya Indonesia ini semuanya cakap digital,
mulai dari warga negaranya, aparaturnya, penegak hukumnya, sampai semua aspek, semua lapisan masyarakat melek digital. Nah, ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi digital supaya tidak dalam tanda kutip ya, gaptek, ada yang namanya literasi digital. Oke, di situ ada buku-buku banyak ya, ada 4 buku umum yaitu Pilar Literasi Digital, ada Aman Bermedia Digital, Berbudaya Digital, Cakap Bermedia Digital, dan Beretika di Media Digital. Nah, ini adalah fondasi awal kita supaya ahli di bidang teknologi informasi atau di bidang digital. Maka dari itu, saya tidak ingin Anda ketinggalan juga terhadap tren-tren yang ada sekarang, meskipun saya yakin kita sudah masuk ke dunia digital dan saya yakin Anda tidak gaptek. Akan tetapi alangkah baiknya kita selami lebih lanjut lagi apa itu literasi digital. Maka saya akhiri dengan tugas berkelompok ya. Dari 4 buku Pilar Digital Literasi Digital.id tadi, silahkan nanti dibahas dalam kelompok 4 buku tersebut. Kemudian silakan dibuat presentasinya yang mencakup 4 buku tersebut maksimal 20 slide. Slide pertama berisi daftar nama kelompok, slide berikutnya tentang materi. Jadi total maksimal harus 20 slide. Oke, harapannya minggu depan sudah selesai dan bisa dipresentasikan. Dikumpulkan ke folder ini. Folder ini adalah folder berbagi kita untuk perkuliahan, ada di intip.in/sbtal. Apakah sudah ada kelompok sebelumnya? Siap, mohon arahan dari Bapak dosen untuk satu kelompok berapa personilnya? Kemarin sudah ada belum? Untuk kelompoknya ganti-ganti. Biasanya menyesuaikan dosen. Oke, yang SIM kemarin sudah ada? Belum ada? SIM kemarin sudah Bapak, cuma kan dibagi beberapa orang Bapak. Kalau misalnya dibagi 4, kami bagi lagi 4 orang. Oke, kemarin berapa orang? Kemarin itu terakhir 3 Bapak. Kami cek lagi Bapak, kami pastikan Bapak. Oke, enggak masalah. Kita buat 3 kelompok itu. Jadi pembagiannya silakan dilihat. Nah, ini nanti seru ini. Buku ya dikeroyok 3 orang. Nah, kan keren. Kalau 4 buku dikeroyok 4 orang gampang. 1 orang dapat 1 buku. Ini tantangannya adalah ya 3 orang ngeroyok 4 buku. Jadi nanti minta tolong ketua kelas kirimkan ke saya daftar nama peserta kelas ini plus pembagian kelompok yang kemarin sudah dibuat ya. Tetap saja seperti SIM yang kemarin. Ada yang ditanyakan? Untuk nama mahasiswa sudah kami kirim kan Bapak, untuk kelompoknya masih belum Bapak. Oke, baik, saya tunggu pembagian kelompoknya. Ada yang ditanyakan tentang tugas? Kalau tidak ada, komunikasi lebih lanjut silakan. Kalau teman-teman ingin diskusi boleh ke alamat email itu atau melalui kelas, lewat kelas juga boleh. Jadi di dalam kelas kita membahas out of topic juga boleh. Atau teman-teman boleh chat secara pribadi ke nomor WA juga tidak masalah. Ya, yang jelas buat kelas ini senyaman mungkin. Barangkali ada yang ingin izin terlebih dahulu silakan. Atau mau mengganti jadwal sepertinya terlalu mepet dengan lari siang, boleh kita ubah jadwalnya, nanti akan koordinasi dengan ketua kelas. Itu saja dari saya. Jika tidak ada lagi yang disampaikan,
Saya mohon izin ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mohon izin Bapak dosen, kami izin memimpin doa selesai kuliah hari ini. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai, mohon izin, terima kasih, mohon izin Bapak untuk kegiatan pelajaran hari ini. Terima kasih.